Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah yang berjudul Iman dan Jihad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan akidah yang harus kokoh, secara fanatik harus dijaga dari perasaan keraguan. Oleh sebab itu, kita orang muslim diharuskan berjihad, yaitu berjuang menegakkan iman. Sebab jihad merupakan tiang pancang bagi tegaknya agama. Jihad tidak pernah tenggelam atau selesai dalam kondisi rentangan sejarah manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa zadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul yang artinya sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan utusannya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam penggolongan moralitas Islam, bahwa manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang munafik, dan mereka yang kafir atau kufur kepada Allah. 2 golongan yakni munafik dan kufur tidak termasuk sebagai orang muslim. Meskipun orang munafik itu seringkali menampakkan keislamannya, namun tetap bermuka dua. Secara lahiriah ia Islam, namun hatinya kafir. Kemudian orang yang beriman, kadang-kadang keimanannya kuat dan kadang-kadang keimanannya lemah. Keimanan mereka mengalami pasang dan surut. Al-imanu yuridu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sekali waktu keimanan itu menipis sehingga orang yang bersangkutan nyaris tidak pantas disebut muslim. Meskipun demikian, sedikit sekali yang tertinggal di dalam hatinya tentang iman, maka masih dianggap muslim. Namun sekali waktu tampak dan terasa kuat, sehingga ia bersungguh-sungguh dalam memadukan antara keimanannya dengan amal soleh yang dikerjakan sehari-hari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana cara agar sempurna iman tidak terlai dan tidak ditumbuhi oleh penyakit keimanan, yakni sifat yang mendekati munafikan, sifat ragu-ragu atas kebenaran yang mutlak. Sifat keraguan di dalam hati memang membahayakan, tidak sekedar bahaya dalam persoalan iman. Bila orang keraguan masuk ke perbuatan, maka akan seorang menjadi canggung. Lalu perbuatan itu menjadi tidak mantap, menjadi setengah-setengah, dan akhirnya terperangkap dalam bahaya. Iman kepada Allah dan Rasulnya harus bersih dari sifat ragu-raguan. Sebab sifat mental yang tidak mempunyai kepastian akan menggoyahkan seorang dari keyakinan yang mantap, dan akibatnya batal atau rusaklah keyakinan yang bergila-gila. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Bagi orang Islam sebenarnya untuk menghilangkan rasa ragu-ragu dan bimbang terhadap keimanan itu tidaklah sulit, asalkan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja kadang-kadang kita terpengaruh pada lingkungan, di mana lingkungan tidak sepenuhnya mendukung kemantapan iman. Seringkali orang menjadi goyah imannya karena pengaruh pergaulan. Oleh karena itu Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk berjihad. Jalan-jalan muslimin Allah. Hendaknya jangan salah mengartikan tentang kata-kata jihad. Pada umumnya orang hanya
hanya mengartikan jihad selalu berhubungan dengan perang, mengangkat senjata dan kekerasan. Bisa saja diartikan perang melawan orang kafir dan menegakkan kebenaran. Namun di sisi lain dapat pula diartikan sebagai pertahanan iman. Jihad mempertahankan iman di luar perang. Ialah bahwa kita harus memerangi hawa nafsu dan setan yang melemahkan iman kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa kita harus berjihad. Panggil jihad kepada siapa? Jihad kepada diri kita sendiri. Bukan menghancurkan diri, apalagi jihad di sini. Jihad di sini bahwa kita harus bisa memerangi hawa nafsu dan setan yang melemahkan iman kita.